أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Kemarin ayat 8-nya dan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi Bu, BCA Masjid An-Nur, mana Bu ini alamatnya Bu? Granit Nila 5.6. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ketemu lagi setelah alhamdulillah kita bertadarus Al-Qur'an dengan tartil. Sekarang saatnya kita memahami dan nanti kita amalkan serta kita dakwahkan kepada diri kita dan keluarga besar kita dan umat yang ada di Bumina ini. Baiklah, kita masih membahas tentang yaitu orang-orang yang hatinya sehat, ada hatinya mati, ada hatinya sakit. Jadi istilahnya kita pakai sehat, mati, sakit, disingkat dengan SMS. Ya Bu ya, SMS. Hati yang sehat adalah orang-orang yang beriman takwa, itu hatinya sehat, ya, artinya dia mampu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jiwa dan raganya itu totalitas dia adalah orang-orang yang beriman takwa, yang akan dikasih sayangi Allah baik di dunia ini sampai nanti di akhirat, bahkan sampai dimasukkan ke dalam surga. Golongan yang kedua adalah golongan yang orang yang hatinya mati. Itu ada di surat kedua ayatnya berapa Bu? 7 dan 6. Jadi orang-orang yang hatinya mati, karena hatinya mati maka pikiran, ucapan dan perbuatannya adalah mati. Mati yang dimasukkan di sini bukan mati yang dipatoki dalam kuburan itu, tidak. Tapi mati tidak bisa melakukan apa Bu? Iman dan takwa. Jadi Islamnya juga gak ngerti, imannya juga gak ngerti, karena memang dia tidak percaya. Dia hidup di dunia, ya, tapi hatinya mati. Jadi ini sangat memprihatinkan kalau orang hidup di dunia, dia hidup raganya tapi jiwanya mati. Jadi eman, kalau toh nanti punya prestasi apapun ya tidak bisa ya sampai di akhirat, hanya jalinan kasih saja. Oleh karena itu mari kita doakan mudah-mudahan
mereka yang hatinya mati bisa dihidupkan oleh Allah dengan jalan udkhulu fis silmi kafah, masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kelompok yang ketiga S adalah sakit. Bagaimana Bu agar hati yang sakit ini agar bisa sembuh? Tiada lain adalah solusinya adalah bertaubat. Ya Bu ya. Jadi kalau orang itu berkatanya masih dusta, kalau berjanji dia diingkari, kalau dikasih amanat dia berkhianat, sering berbohong, sering menipu, sering menyuruh kepada hal-hal yang mungkar, sementara yang ma'ruf malah dilarang. Nah, itu namanya orang terbalik. Jadi bukan terbaik tapi terbalik. Jadi orang yang hatinya sakit. Kalau hatinya sakit, kalau orang sakit, kalau ditemani kira-kira gimana Bu? Ikut jadi ketularan sakit. Bagaimana caranya agar kita tidak ketularan? Ya kita doakan kepada Allah. Ya umat yang hatinya sakit, yang merajalela di bumi ini mudah-mudahan mendapatkan hidayah taubatan nasuha. Jadi kalau tidak ya nanti dunia ini akan gonjang-ganjing terus Bu. Jadi ngerti gonjang-ganjing Bu? Tidak menentu. Jadi kadang-kadang tentram, kadang-kadang apa Bu? Rame, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang susah, kadang-kadang seneng, diwalik tadi ngenes. Nah, jadi gak menentu. Nah, kalau bisa ya seneng terus. Ojo wingi seneng saiki ngenes, sesuk ngenes dadi seneng pek-puk lah nek iso seneng terus. Baiti jannati koyok di taman surga, di rumah ya koyok di taman surga, ngaji ning Masjid An-Nur ya koyok di taman surga bila hati kita sehat. Nah, sekarang kita lanjutkan kajiannya ayat yang ke-9, kemarin 8 sudah. Mudah-mudahan panjenengan semua tidak seperti ayat ini ya. Mereka menipu Allah loh, menipu Gusti Allah kok ditipu. Wanine ya Gusti Allah ditipu. Dan orang-orang beriman padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi siapa yang menipu nanti akan ketipu. Siapa yang berbuat jahat dia akan mendapatkan perbuatan jahat. Jadi kalau kita ini berbuat yang jelek, maka kejelekan itu akan nempel ke dalam tubuh kita ya Bu ya. Orang munafik itu menipu Allah dengan cara menipu Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menipu Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin ialah dengan memperlihatkan iman. Nah ini lebuk menipunya. Jadi casing, ngerti casing tak Bu? Koyo HP casing. Penampilannya itu adalah tampilan orang Islam. Yo berbusanae, yo berucape, yo tindak tanduke mirip orang Islam, tapi Islamnya hanya di dohir saja, ya Bu ya, hanya di tingkat ucapan saja. Itu namanya menipu, ya. Dalamnya bukan, gitu loh Bu ya. Ini bahaya nggak Bu kira-kira? Ibaratnya apa Bu? Musuh dalam selimut. Tuh ya, kira kayaknya domba tapi apa? Berbulu singa, berbulu domba. Ketoke koyok apa musang? Musang berbulu domba, singa berbulu domba. Kok iso? Ya, dikira domba dadak diereki dadakan
musang atau singo, dimplok temen ya. Makanya hati-hati kalau kita berteman, lah teman kita itu sakit hatinya seperti itu. Lah itu bisa kita deteksi dengan tadi ya. Kalau bicara dia dusta, kalau berjanji dia diingkari, kemudian kalau diberi kepercayaan dia khianat. Tolong didoakan agar mendapat hidayah taubatan nasuha. Kasih sayang dan menyembunyikan permusuhan dalam batin. Jadi atine ning jero atiku mengkap-mengkap. Ngerti mengkap-mengkap? Ning jero ati inu ana rasa dendam dengki. Ibaratnya nek sampean oleh nikmat dia apa? SMS dulu itu loh. SMS senang melihat susah. Jadi di zigzag. Senang melihat susah. Susah melihat senang. Nah, itu orang yang sakitnya hati suka dibolak-balik itu. Tapi kalau orang yang hatinya sehat, susah melihat susah. Ya Bu ya, kalau ada temannya susah, dia ikut susah, didoakan. Mudah-mudahan Allah membahagiakanmu, mudah-mudahan ujianmu segala Allah berikan jalan keluar gitu ya Bu ya. Orang yang hatinya baik senang melihat senang. Selamat Bu Yati, selamat Bu Ju, selamat Bu Evi, selamat Bu Desi. Mendapatkan bisa pergi haji dan umroh, selamat, saya ikut senang begitu. Bukan terus malah kowelo ning jero ati. Oh, paling utang yo. Paling utang yo. Utange paling umroh hajine utangan duwe iki paling lah. Lah ngono iku paling ngono iku jeneng ati sing sakit. Ya, jadi begitu tapi disembunyikan. Gak ketok atau disembunyikan. Jadi orang munafik itu menampakkan iman, menyembunyikan kafir sama fasik. Ya, jadi hati-hati. Satu ayat aja saya lanjutkan. Mereka bergaul dengan kaum muslimin untuk memata-matai mereka. Loh, memata-matai berarti matanya banyak ya. Memata-matai berarti matanya tidak dua, wakeh. Suka apa kira-kira? Apa itu istilahnya? Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Suka metani uang ngono lho Bu ya, memata-matai mereka kemudian menyampaikannya kepada musuh-musuh Islam. Aku tak golek informasi sing jitu dulu, saya tak gosip dulu, saya tak ngancurkan orang ini, tak cari kelemahannya dulu. Nah begitu ya, hati-hati ya. Mereka menyebarkan permusuhan dan fitnah untuk melemahkan barisan kaum muslimin supaya kaum muslimin ini apa Bu? Hancur. Usaha kaum munafik itu gagal dan sia-sia. Hati mereka bertambah susah, sedih dan dengki sehingga pertimbangan-pertimbangan yang benar dan jujur untuk menilai kebenaran semakin lenyap dari mereka. Karpe ngono pengen dadi wong apik, wong munafik iku. Ya Bu ya. Tapi karpe tok, tapi gak keturutan. Lah sering ya Bu ya wong, aku iku jane pengen dadi wong apik, tapi mbuh cangkemku iku lho kok sering meso. Lho pengen dadi wong apik kok misuan. Aku ki pengen dadi apik. Aku pengen dadi istri sholihah, tapi aku sering nyelatu bojoku. Lho ya ora iso. Wong lanang ya ngono. Aku ki pengen dadi suami yang soleh, tapi bojoku tak bujui mendino. Ya ora iso. Ya. Ya kudu berupaya ya Bu ya. Ya, kalau ingin ya harus berupaya, ngono loh, ya. Kalau ingin jadi baik ya dustanya ditinggalkan, ingkar janjinya ditinggalkan, khianatnya sering bujukan itu ditinggalkan, nanti baru jadi orang baik.
Mereka sejatinya bukanlah menipu Allah, Rasulnya dan para mukminin, tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Loh Bu, maksudnya piye? Kok menipu diriku? Semua yang dilakukannya akan dipikul di hadapan Allah. Ngono loh, ya. Akan balik kepada dirinya. Akibatnya perbuatan mereka itu akan menimpa diri mereka sendiri, hanya saja mereka tidak menyadari. Loh, sing wong atine sehat delok atine mati karo atine sakit itu kok gak sadar-sadar to yo. Wingi wis oleh ujian ngene, saiki ngono, kok gak tobat-tobat to yo wong iki. Misale sampean diuji, difitnah karo wong ngono lho Bu. Ya Bu ya. Terus wong sing mitnah sampean ku oleh bencana kecelakaan. Ati sampean ngomong, kok gak tobat-tobat to Bu. Gak kurang-kurang nek mitnah aku lho, kok kuwe sing saiki sing lho ngono. Lah ngono iku sampean aja mbok omongno, tapi sampean ngomong ning Gusti Allah, ya Allah, orang yang memfitnah saya mudah-mudahan dia mau bertobat ya Allah ngono. Aja kok malah mesem guyang guyu, rasain lo. Oh, rasain lo. Balik nih sampean malahan. Mari sampean mau ngomong rasain lo, mari ngono sampean dadi ngono. Wonge ya ngomong, "Nah, apa aku bilang kemarin?" Sekarang gue ketularan, ya. Karena kejahatan itu menular, Bu. Jangan dienyek ya. Ngerti mengenyek? Mengenyek itu ya dinyek loh, Bu. Ya mengenyek atau mengenyek itu ya. Kesadaran merupakan daya jiwa untuk menanggapi sesuatu yang tersembunyi, yang tersirat dari yang nyata atau yang tidak nyata. Jadi kuncinya sadar. Bu, sadar ya Bu. Nek sholat kudu sadar. Nek ngaji kudu sadar. Nek kira-kira gak sadar jenenge apa? Semaput, atau kalau minum-minum terus lah, ngerti mabuk? Ngerti macam-macam mabuk. Akale kira-kira sehat ora? Wong mabuk itu loh, akale sehat ora? Ngomongnya gak jelas, ngalor ngidul. Tidak punya kekuatan. Makanya nak sampean dilawan karo wong mabuk, jengkrakno lak wis. Ya karena omongnya wong mabuk itu enggak iso digugu. Ya, BE pas sampean lewat-lewat ketemu wong mabuk, sampean ape didodo atau berbuat jahat, maka tahanlah dirimu karena orang yang mabuk itu tidak punya kekuatan. Menang orang yang sadar. Mudah-mudahan dengan adanya ngaji ini jenengan selalu sadar ya Bu. Dijaga sama Allah, mudah-mudahan senantiasa ucapan, hati, pikir, perbuatannya semuanya sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.